dengan tanggal lahir 1 Juni 1994 dan nomor rumah 62. Sosok yang sulit memahami sesuatu dan juga penuh dengan amarah. Hal ini yang membuat dirinya sering kali mengalami konflik dengan seseorang. Saya melihat adanya sebuah dendam karena sakit hati dengan orang lain. Kejadian ini yang sampai sekarang masih terus menghantuinya. Saya melihat di dalam diri Tia ada sosok pocong yang menyeramkan. Selamat malam. Selamat malam. Hai, Ganda. Roy. Ketemu lagi. Ya. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Tia, dengan tanggal lahir 1 bulan 6 1994 dan nomor rumah 62. Betul. Tia pernah disakiti sama pacarnya yang berselingkuh dengan sahabatnya sendiri. Waktu itu akhirnya Tia ke dukun untuk mengirimkan guna-guna ke mereka berdua. Pacar dan sahabatnya sakit dan dia dihantui rasa bersalah dan juga ada sosok gaib yang selalu mengikuti semacam pocong dan juga makhluk lain. Iya. Makanya malam hari datang ke penembus mata batin untuk bisa menghentikan semuanya karena kasihan juga melihat pacarnya dengan kondisi seperti saat ini. Gimana Roy? Saya mau gambar dulu deh apa yang saya lihat di mata batin saya. Pasti kalian nggak tahu apa yang ada di otak saya kan. Karena kita ngomongin soal diselingkuhi sebagai seorang perempuan, mungkin ya perempuan yang diselingkuhi dan sakit hati itu bisa berbuat apapun, tidak guna-guna sampai sakit. Ya, kalau aku pribadi, aku nggak sampai sejauh itu ya. Kalau ya kita nggak ngomong sebagai perempuan, sebagai manusia aja. Jadi kalau sakit hati, mungkin kita di luar akal sehat mungkin akan bisa melakukan seperti Natia gitu. Tapi kalau aku pribadi kayaknya nggak sampai ke arah sana gitu. Oke, yang apa aku tanya adalah apa yang bikin kamu nggak sampai ke arah sana? Remnya tuh di mana? Ya, aku punya Tuhan gitu. Jadi apapun yang aku lakukan, ya aku serahkan aja. Jadi kalau memang dia menyakiti aku atau dia menyakiti, berarti dia tidak baik buat aku. Jadi aku melaju aja untuk ke depan. Siapa tahu memang Tuhan menyiapkannya lebih baik daripada dia. Itu aja. Jadi aku nggak ada. Ke situ pegangan dia. Maaf ya, saya naik meja. Nggak apa-apa. Gambar pocong. Kamu ngeliat ini di mana, Roy? Ini saya lihat di tubuh Mbak Tia di dalam apa tuh bahasanya, merasuk di dalam jiwa. Pocongnya serem sih menurut saya. Banyak tanah-tanah kuburan juga di dalam pocongnya. Udah jadi satu sama dia, Iya. kalau dalam tubuhnya. Iya. Setiap malam saya tuh selalu dimimpiin dan diajak makhluk-makhluk yang nggak jelas. Dan waktu malam Jumat, saya balik dari kantor, saya tuh merasa seperti ada yang ngikutin saya. Saya takut, saya lari, dan saya sampai di ujung jurang. Saya hampir terpleset jatuh ke bawah. Saya hampir mati di situ. Saya takut. Dan ada yang nolongin saya. Untung saya ditolongin, Pak. Jadi saya nggak jadi mati. Oke. Mudah-mudahan sih ya nggak kejadian lagi ya karena Bayu, aku boleh tanya? Silakan. Boleh. Mbak Tia, kamu waktu ngerasa yang diajak Mbak ngerasa mimpi atau memang real ngelihat? Waktu saya diajak, saya mimpi. Oh, mimpi. Tiap malam saya mimpi seperti itu. Dan waktu saya bangun, badan saya jadi memar-memar. Setiap mimpi buruk seperti itu, bangun badan saya memar-memar semua. Saya takut.
Mbak Tia, saya ingin nanya, Mbak Tia pernah lihat sosok yang ini yang saya gambar? Saya melihat itu. Ngeliat ya, kamu kenal sosok ini ya? Yang tiap malam muncul dari jendela kamar tidur kamu di samping kiri. Iya. Saya takut. Saya boleh minta alamat kamu nggak? Di mana? Di jalan. Satu nomor 62. Di alamat ini saya melihat ada sosok pocong muncul dari jendela tempat kiri kamar tidur kamu. Ternyata kasur kamu dempet ke tembok ya? Bener ya? Iya. Kemudian saya melihat satu lagi pocong ini muncul di tengah malam jam 2, jam 3-an, nggak bisa tidur. Saya selalu terbangun jam segitu. Karena saya dimimpiin yang aneh-aneh terus. Iya betul, saya ngelihat itu jam 2, jam 3. Saya merasakan lagi masuk ke dalam ruangannya Tia. Kemudian dia kayak agak-agak stres, nggak bisa tidur, jadi mempengaruhi moodnya. Saya lihat lagi masuk kembali dari ruang tamu aman. Saya masuk lagi. Kamar mandinya ada warna, embernya warna biru ya. Iya. Embernya warna biru, gayungnya oranye, Gayungnya oranye. temboknya warna hijau. Nah, itu dia. Pas. Ini saya melihat semuanya sampai detail. Itu setahu saya di jalan yang ditulis itu memang angka sih. Di sekitar situ. Iya, Memang banyak cerita-cerita gitu di situ. cerita-cerita seperti itu. Ada ya, Pak ya? Kejadian kayak kecelakaan beruntun, terus ada orang yang melihat tiba-tiba ada kuntilanak di pinggir. Maksudnya gimana? Di jalan. Mbak, Saya dengar ceritanya Mbak seperti Tia. itu. fokus Mbak Tia. Mbak. Mbak Tia, Kata teman-teman saya bilang gini, jangan Uncle, berbahaya. Ini ternyata dia itu manipulatif. Mau abdi cakar. Hah? Cakar. Boy. Dia minta, I think kamu aja dia sama-sama perempuan. Situ. tapi nggak akan nyerang Ganeta kan? We never know. Maksudnya yang masuk cewek apa cowok? Kalau saya kan cowok ya. Enggak, maksudnya yang nyerang. Yang masuk ini Eh. cowok. Kamu Yang cowok apa cewek? Yang masuk Roy. yang masuk Duh. ya cewek. Cuma kamu sebagai perempuan kasih support. Kayak misalnya kayak gini gitu kan. Terus tangannya di badan gini. Aduh Roy. Tapi ini Ya, udah I think- masuk atau belum? Apa? Bye? Ini udah masuk. Tapi nggak apa-apa. Kalau nyerang Roy yang ini ya. Aku bantuin Garnet. Mbak. Panggil namanya. Kalau Kok tadi jadi dia begini mau sih? apa, mau ngapain? Mbak Tia. Saya minta air buat ini partisipan. Tuh kan, bener apa kata saya? Selamat Mbak. malam. Selamat malam. Oh iya. Ganeta Pak, hati-hati. Selamat malam. Oke. Ya, selamat malam. Kau kenapa, Cakar? Kamu pernah cakar? Enggak. Ya sedikit tapi oke. Ya, itu kan ramalan aku ya. Iya tadi Roy bilang. Aku Sedikit ramal. tapi oke. Iya. Enggak. Tia. Oke, ini udah bukan Tia lagi. Bukan. Bukan. Selamat malam. Hati-hati, baik. Baik, Kamu hati-hati, kenapa baik. nangis? Iya. Aku benci sama dia. Hah? Kamu nggak kenal dia loh. Kamu nggak pernah ketemu. Kamu siapa? Ini Mbak Tia, saya panggil Kenapa Mbak Tia jadi ya, benci Tia. sama aku? Tia.